kita, profesor andalan kita, Mbak Wiwi, Profesor Siti Zuhro sudah siap untuk memberi pemaparan tentang bagaimana kepemimpinan pemerintahan, apakah di nasional maupun di lokal, dalam menghadapi, memerangi COVID-19 ini. Mbak Wiwi, monggo silakan Mbak Wiwi. Ya. 15 menit waktu yang sama. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Jo, yang saya hormati Bang Azumardi Azra, Mas Kris dan Mas Satya, dan juga para yang hadir di acara forum ini. Ini menarik sekali, saya senang tadi mendengarkan bahwa sebetulnya menjelaskan tentang isu leadership kepemimpinan gitu ya dalam konteks pemerintahan. Tentu kalau di pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah ini ya. Ini menarik sekali. Satu sisi kita harus memahami demokrasi dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Lalu juga kita kaitkan dengan bagaimana leadership atau pemimpin itu dimunculkan gitu ya melalui tentu kalau dalam konteks daerah adalah pilkada kan gitu. Demokrasi yang tadi dijelaskan itu sebenarnya apa betul kita masih melaksanakan demokrasi ketika nilai-nilai yang harus mengikuti demokrasi itu tidak diterapkan lagi kan gitu baik di level nasional maupun daerah. Apalagi disebutkan tadi itu adalah kehidupan bernegara kita tanpa penegakan hukum. Itu Profesor Azumardi Azra tadi mengatakan bagaimana kehidupan bernegara kita tanpa penegakan hukum dan ujung-ujungnya tanpa penegakan keadilan. Dan ini serius sekali, statement ini sangat serius. Kalau menurut saya, ini yang menjadi keprihatinan kita. Karena apa? Karena dalam konteks kepemimpinan, gitu ya, tidak mungkin sistem itu mampu dijalankan, gitu ya, tanpa dilaksanakan secara konsisten oleh pemimpinnya, baik itu di level nasional maupun provinsi, kabupaten dan kota dan seterusnya. Nah ini yang menjadi concern kita. Karena lalu kalau kita menjadikan wabah atau musibah pandemi corona ini, virus corona ini atau COVID-19 ini sebagai leverage factor gitu ya, faktor pengungkit gitu, bahwa kita memang harus merespon ini, kita bahkan harus menanggulangi, mengatasi, memberikan solusinya dengan melawan gitu ya COVID dan sebagainya. Tapi bagaimana kita saksikan semua peraturan yang dimunculkan gitu ya, baik khususnya oleh pemerintah nasional, itu yang tadi itu Mas Kristiadi mengatakan sampai pusing kan gitu ya. Nah, ini kritik yang menurut saya harus didengarkan gitu. Apalagi artinya bahwa kalau kita tidak mampu memberikan satu kebijakan gitu ya, yang agile, yang concise gitu ya. Karena pemerintah daerah itu kan menginduk gitu. Karena bagaimanapun juga otonomi daerahnya dalam konteks NKRI kan itu. Dikuncinya di sana. Sebetulnya pemerintah nasional tidak perlu ragu-ragu lagi membuat satu kebijakan yang sifatnya mengikat dan harus diikuti oleh semua daerah. Bayangkan bagaimana kekhasan Indonesia dengan Nusantaranya, arsipelagonya seperti ini, keberagaman yang luar biasa seperti ini, kalau tidak menghadirkan pemimpin-pemimpin daerah yang tangguh, kan seperti itu. Sehingga dengan alasan rentang kendali, karena pusat itu ada masalah dengan rentang kendalinya, span of control-nya. Tidak mungkin pemerintah nasional di Jakarta lalu mengurusi ibu kota yang di pencil sana, di daerah pencil dinunukan sana, tidak mungkin kan, lah itu. Jadi serahkan kepada Pak Bupati di sana kan gitu. Nah dalam konteks itu yang menurut saya kita disuguhi oleh satu katakan kebijakan yang silang sengkarut gitu. Jadi yang ruwet gitu, kayak benang ruwet kan gitu. Karena apa? Karena kebijakannya tidak cukup firm gitu ya, tidak mantap untuk dijadikan rujukan oleh provinsi, kabupaten, dan kota. Lalu juga tidak ada komunikasi yang harmonis. Tidak ada sinergi kerjasama atau kolaborasi yang apik gitu ya.
kan sudah tahu pemerintahan nasional itu urusan yang menjadi kewenangannya absolut ini jelas sekali ada 6 gitu. Sementara daerah-daerah dengan urusan yang menjadi kewenangannya juga puluhan itu banyak sekali, ada wajib, ada pilihan. Nah, berkaitan dengan kesehatan tentu ini adalah urusan yang mendasar gitu ya. Jadi pelayanan publik yang mendasar yang harus dilakukan oleh Pemda-Pemda. Nah, oleh karena itu memang urusan kesehatan yang konkuren tadi itu seharusnya dilaksanakan dengan seksama gitu. Ada koordinasi, ada pembinaan, pengawasan yang itu disebut dengan Korbinwas. Dan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah sangat jelas bagaimana pasal dan ayat dalam Binwas itu disebutkan secara eksplisit. Berarti kan tinggal melaksanakan. Tapi lagi-lagi tadi itu, dengan munculnya partai-partai yang banyak, gitu ya. Lalu apapun menjadi ajang tarik-menarik politik. Nah, tadi Mas Kris mengatakan birokrasi kita sangat rentan untuk ditunggangi, sangat rentan untuk ditarik-tarik ke wilayah politik, praktis dan jangka pendek kan gitu. Nah, ini yang juga harusnya diketahui sehingga mestinya gitu ya. Ini kan uji apa ya? Tes ya untuk menguji ketangguhan, kepiawaian gitu ya. Rezimnya Pak Jokowi ini periode kedua gitu loh, bukan periode pertama. Kalau periode pertama gagap patut gitu ya, patut kita maklumi gitu. Ini periode kedua, bagaimana melaksanakan koordinasi, sinergi gitu ya, komunikasi antar kementerian lembaga, demikian juga antar kementerian lembaga dan Pemda tadi disebutkan gitu kan. Nah, itu yang tidak terjadi, silang sengkarut. Siapa yang seharusnya memimpin gitu ya, menjadi panglimanya, komandannya untuk memberantas atau melawan itu, memberikan solusi terhadap COVID-19 ini. Siapa? Pak Doni kah atau Pak Presiden? Kalau menurut ini pemerintahan umum memang harusnya dipegang oleh presiden kan gitu. Kan apa? Tidak mungkin dalam konteks Indonesia itu menjalankan hal-hal yang sifatnya kenegaraan tanpa adanya istilahnya itu pendekatan kekuasaan. Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi gitu ya, bidang pemerintahan atau eksekutif tentu yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Nah, ini yang kita harapkan mestinya memang presiden sebagai panglimanya langsung leading gitu ya. Bahwa ini pandemi coronavirus ini virus corona ini serius sekali. Dan bagaimana agar daerah-daerah di seantero gitu ya, Nusantara ini cepat-cepat untuk tidak sampai kena gitu ya, terpapar gitu. Oleh karena itu mungkin Jakarta memang menjadi uji coba untuk di lockdown gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak semua tercemari gitu, terpapar. Seperti bahasa kita kalau ada radikal itu kan terpapar radikalisme kan gitu. Ini terpapar virus. Jadi kita harus tanggap juga, harus cekatan juga, harus tangkas juga gitu. Sehingga hal-hal yang seperti ini yang membuat resah ya kepala-kepala daerah yang tentunya dia yang visioner. Kepala-kepala daerah yang memiliki tanggung jawab moral gitu ya. Bahwa dia dipilih oleh rakyat langsung melalui pilkada langsung, mereka merasakan bagaimana nanti rakyatnya, masyarakat di daerahnya itu kalau terpapar ini secara serius lalu meluas dan sebagainya. Dan yang kita paling menjadi momok ya menurut saya, momok bagi Indonesia itu adalah ketika peningkatan tajam terhadap jumlah kemiskinan dan pengangguran. Itu bahaya sekali menurut saya. Jadi ketika keresahan sosial itu menjadi keresahan kolektif gitu ya. Karena apa? Karena misery index, indeks kesengsaraan yang merata kan gitu. Nah, ini yang harus kita tanggulangi gitu. Kita antisipasi agar berbagi tugas pemerintah nasional dengan urusan yang menjadi kewenangannya apa yang dilakukan kan gitu. Provinsi demikian juga, kabupaten kota juga demikian. Nah, ini yang kita harapkan tentunya ke depan tidak ada lagi yang harusnya kalau soal kesehatan, soal manusia bisa meninggal berenteng gitu ya, berbanyak-banyak jumlahnya, tentunya tidak etis, tidak elok gitu ya. Kalau ada katakan pimpinan kita, elit kita yang berkontestasi di atas penderitaan
masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi COVID untuk hanya sekedar mencari pamor-pamor politik. Itu tidak etis banget gitu menurut saya. Jadi lakukan saja tugas-tugas yang memang mengurus dan melayani masyarakat itu. Karena itulah esensi dari pemerintahan. Jadi mengurus dan melayani. Tugas-tugas pelayanan ya sebagaimana yang sudah dicantumkan ya, dielaborasi dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya, yang terakhir nomor 23 tahun 2014. Demikian juga tentu gitu ya, tupoksi dari pemerintah nasional yang memberikan komando kan gitu ya, dan memberikan pembinaan dan pengawasan kan gitu. Jadi tupoksi itu yang kita tidak melihat bisa ditunjukkan oleh pemerintah kita di semua level tadi. Itu yang membuat tadi itu masyarakat mungkin sampai muncul gitu ya, viral belakangan ini mengenai terserah itu. Jadi ada apatisme gitu ya, ada skeptisisme gitu terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah yang dilihatnya tidak konsisten, jauh dari memberikan solusi, malah sangat tidak sangat menyakiti ketika DPR mengetuk palu memutuskan Undang-Undang Minerba, bahkan Undang Perpu tentang Corona dan sebagainya, itu yang membuat kita sakit gitu ya, sakit hati gitu. Nah ini yang harusnya kita suarakan. Maunya apa ini? COVID tidak diselesaikan secara serius, tapi lalu dimunculkan undang-undang yang memberikan payung hukum yang kuat gitu ya kepada para pengambil kebijakan sehingga mereka bisa melenggang gitu. Ini kita eranya demokrasi loh, gitu kan? Kita masih bersepakat berdemokrasi, bukan era otoritarian. Kalau era otoritarian mungkin tidak perlu lagi ada suara masyarakat. Tapi era demokrasi seperti ini ya harusnya betul-betul civil society itu menunjukkan gitu ya bahwa dia exist gitu kan. Keberadaannya juga diperhitungkan gitu ya, punya political bargaining lah, punya satu daya tawar politik yang cukup signifikan lah. Tidak lalu masyarakat dengan civil society-nya itu disubordinasi, dinafikan gitu ya, dan kita tidak bisa bersuara, padahal pilpresnya itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demikian juga pilkadanya langsung kan gitu ya. Jadi makna kelangsungan tadi itu ternyata tidak termanifestasikan dalam day-to-day kehidupan politik kita, kehidupan bernegara kita. Dan tentunya ketika dikatakan bahwa kehidupan bernegara kita tanpa penegakan hukum, saat itu juga tanpa demokrasi. Tidak mungkin demokrasi dibangun tanpa penegakan hukum. Itu logikanya, rasionalnya seperti itu. Sehingga kalau kita sekarang mengatakan, mungkin karena membaca berita-berita dari internasional yang menilai bahwa Indonesia indeks demokrasinya turun, iya. Sejak 2019 di pemilu terakhir kemarin itu sudah dilaporkan bahwa indeks demokrasi kita turun. Kebebasan kita untuk mengemukakan pendapat berkurang, gitu ya. Karena lalu takut, kita makar, bahkan kita ini seolah-olah melawan pemerintah. Lalu lantas apa hak kita sebagai warga negara? Warga negara itu punya haknya, punya kewajibannya, gitu loh. Kewajibannya, hak politiknya digunakan ketika pemilu. Haknya dia juga, kewajibannya dia adalah bagaimana mengawal kebijakan itu sampai proses membuat kebijakan itu sampai ditetapkan. Kan itu. Bukan hanya pemilu pilkada saja gitu. Jadi kalau warga negara diignore, dinafikan, diabaikan gitu ya, tidak boleh berbicara, tidak boleh ikut menentukan bagaimana negara kita ke depan. Lantas untuk apa kita berdemokrasi? Kita kembali ke otoritarian. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah secara tidak langsung kita sedang menyepakati, baik itu sepakat di fait accompli kesepakatan itu maupun tidak, kita sedang bersepakat menuju negara yang tidak demokratis. Karena apa? Karena lalu kekuasaan tidak bisa kita pantau lagi, tidak bisa kita akses lagi, gitu ya. Kritik kita dianggapnya sangat minor, bahkan negatif. Ya. Ini antara lain yang
menurut saya menulis tentang leadership, kepemimpinan di daerah, bagaimana daerah mampu menghasilkan satu kepala daerah dengan strong leadership-nya, kan gitu ya. Padahal memang tidak ada hitam di atas putih payung hukum yang mengatakan kriteria seorang pemimpin. Calon pemimpin itu harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Lah, itu terus dijalankan oleh partai politik. Dan itu yang tidak ada. Sehingga tiba pilkada, tiba akal, gitu ya. Tiba pilpres, tiba akal pula, gitu. Nah, ini yang kita tidak diajarkan secara penuh menjalani, menapaki tahapan-tahapan demokrasi itu, sehingga lompatan-lompatan yang kita lakukan itu lompatan sekedar prosedural, bukan substantif. Dan dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan, baik itu di nasional maupun di daerah. Itu mungkin Pak Jo yang bisa saya catat dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.